Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baiklah, anak-anak Ustadz kelas 4 SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadahnya dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran antum dari rumah. Baiklah anak-anak Ustadz, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita mulai pelajaran kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita pada pagi hari ini. Kita masuk kepada bab 2. Karena sebelumnya kita sudah memberikan materi tentang membahas soal-soal yang ada pada LKS pada bab 1. Dan sekarang kita masuk kepada bab 2, iman kepada Allah dan Rasulnya. Silakan antum buka LKS-nya halaman 14. Kita belajar bab 2, iman kepada Allah dan Rasulnya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian iman. Iman secara bahasa adalah artinya percaya. Secara bahasa adalah percaya. Pengertian iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya dalam perbuatan. Diulangi, iman itu diyakini dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Apa maksudnya diyakini dengan hati? Contohnya kita belajar iman kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Kita harus yakini dalam hati kita bahwa Allah itu ada. Diucapkan dengan lisan, ya, kita bersaksi bahwa Allah itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah keyakinan kita. Kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lakukan dalam perbuatan apapun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita kerjakan. Allah perintahkan kita untuk salat, kita kerjakan salat. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, ya kita laksanakan puasa. Ya, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tidak bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Maka kita bisa mengenal Allah. Kita tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini, kita perhatikan dalam ruang kelas kita contohnya. Ada meja, ada kursi, ada lemari, ya. Ada papan tulis dan sebagainya. Semua benda tersebut terbuat dari kayu. Dan kayu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kita mengenal Allah melalui alam semesta. Kita lihat gunung-gunung. Kita lihat di luar rumah kita ada pohon-pohon, ada ciptaan Allah yang hidup atau yang dinamakan dengan benda hidup, dan ada yang dinamakan dengan benda mati. Atau kita lihat ada hewan-hewan, ada binatang, kucing, kuda, kerbau, dan sebagainya. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menciptakan manusia, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Maka ada suatu kalimat syukur yang senantiasa kita ucapkan tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan berpahala ketika seseorang membacanya. Makanya Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh
wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ya. Maka kita mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Bahwa kita yakin Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat-sifat Allah ada dalam Al-Quran. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Memberi rezeki, ada dalam Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, dengan kita banyak mempelajari Al-Quran, maka kita akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anak Ustadz kelas 4 SDIT Masjid Raya Lantai Batu. Selanjutnya kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna, dan juga ada Asmaul Husna, nama-nama Allah Al-Basir, Maha melihat, ya. As-Sami', Maha mendengar, Al-Adil, Maha adil. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Mungkin sekian dulu dari Ustadz. Salah dan janggal, Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.